apakah dia bisa bertumbuh dengan baik menjadi sidang. Kalau misalnya dia akhirnya tidak berhasil, ya sudah, kita tutup saja. Sintua pun seperti itu. Di kita ada uji coba Sintua 1 tahun. Artinya kalau kesintuannya itu nggak bisa dijalankan, bisa dicoba. Nggak asal begitu. Nah, kalau dia sudah oke, dibikin jadi guru, tidak ada uji coba untuk guru, karena semua itu sudah dilakukan pada waktu Sintua dia sudah oke. Artinya untuk ke depan dia bisa maju. Pemikiran-pemikiran seperti itu yang perlu kita miliki. Jadi ini pun nanti kalau di sinode kita laporkan. Kalau pospel belum, ya. Oleh karena itu saya harap kita semua dapat mengerti ini, supaya ke depan, ya, setiap gembala sidang, kalau ada misalnya dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sidang masing-masing ingin membuka pos pelayanan, ya urusan pertama di situ adalah gembala sidang, bukan pengurus. Ya, pengurus hanya kalau dia sudah mau jadi sidang baru kita ambil alih itu, karena atas nama pengurus pusat. Nah, jadi demikian ya, supaya kita tidak ada kesalahpahaman, ya, supaya ke depan kita lebih bisa bekerja lebih harmonis, tidak ada hal-hal yang lagi mengganjal dalam pelayanan ini. Baik, sebelum saya berkhotbah, saya ingin sebetulnya untuk meresmikan dulu terlebih dahulu sidang ini. Ada berapa keluarga? 10 ya. Dan murid Tuhan Yesus. 10 juga murid Tuhan Yesus. Tapi saya selalu berkompromi. Artinya kompromi saya adalah saya lihat dari karakter orang yang maju. Artinya kalau saya lihat dia ada kemajuan di sana, baru oke lah, dia kurang 2 tidak masalah. Tapi kalau 5, saya tidak pernah bersedia untuk sidang, kecuali dia nipu-nipu saya, ya. Karena kenapa? Kalau hilang itu 3, tinggal 2, siapa lagi di situ? Mau ngapain lagi di situ? Kita pun bingung, kan? Tapi kalau 10, ya, terus ada yang pindah misalnya dari gereja ini nanti 2 orang, masih ada 8. Itu yang 8 itu masih bisa dikelola itu untuk menjadi orang-orang yang menginjil, ya, membawa jiwa-jiwa. Ya. Keramaian itu perlu. Makanya di India gampang membuka gereja. Kalau bikin KKR gampang sekali di situ. Saya pernah bertanya kepada pendeta teman saya, kenapa di India gampang? Kalau bikin KKR 30.000 orang bisa. Anjing pun berkelahi di situ ditonton orang dari bisa 1.000 orang nonton anjing berkelahi. Jangankan KKR, kata dia. Wah, ya. Jadi saudara, karena saya anggap, ya, pengurus di sini Bapak Pendeta Sitorus sudah memastikan semua sudah baik, dan juga gembala sidang, dan kita sudah siapkan, ya, surat yang tolong dibacakan Pak Pendeta yang menjadi pegangan, karena memang setiap baik pospel maupun sidang selalu kita kasih sebagai pedoman, supaya jangan menjadi sidang yang liar, yang tidak jelas siapa yang mendirikan itu. Kita selalu kasih, kita bertanggungjawabkan ini semua. Surat keputusan Pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Pembantu Umum Wilayah Pulau Jawa nomor 27 SKGPI PU WPJ 5/2022 tentang pengangkatan pimpinan Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Citra Maja Banten, dengan rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: 1.
Nama Partogi Tane. Tanggal lahir Ambobi 9 Februari 1982. Alamat Kampung Tugu RT 004 RW 001 Pasanggerahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Diangkat menjadi pimpinan sidang di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Citramaja yang beralamat Perumahan Citramaja Raya, Cluster Green Vista Blok E 17/58 Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab kepada pengurus dan Tuhan Yesus. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2022, Koordinator Pembantu Umum Pendeta Wilayah Pulau Jawa, Pendeta Dr. Resman Suburian, SH ditandatangani. Puji Tuhan. Baik, kepada Bapak Guru kita supaya datang ke depan untuk pasrah terima. Ya, mohon diterima dengan baik. Puji Tuhan. Baik, silakan dulu. Baik, dengan diserah terimanya surat tersebut, maka dengan ini saya menyatakan bahwa pos pelayanan Citramaja telah menjadi sidang Citramaja. Puji Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita. Kita belajar sedikit dari firman Tuhan. Matius 25 ayat 14 ayat 14 sampai dengan 19, baru nanti kita sambung 28 sampai 30. Saya bacakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu dia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kita sambung dengan 29, 28 sampai 30. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita bacakan ini adalah perkataan Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah. Di mana Tuhan mengumpamakan bahwa kerajaan Allah itu
ibarat seorang yang akan bepergian ke luar negeri, yang dia memiliki hamba-hambanya dan dia mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, talenta di sini sebetulnya kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah silver money, artinya uang perak yang kalau beratnya sebetulnya itu sekitar 58 sampai 80 pounds atau kurang lebih 30 kilo. Tetapi kita sebetulnya tidak ingin melihat ini. Yang kita ingin lihat adalah sistem yang dipakai oleh Tuhan dalam kerajaannya, dalam mengelola kerajaannya. Karena saya melihat bahwa sistem Tuhan dalam mengelola kerajaannya ini jauh lebih tegas, lebih keras dibandingkan dengan sistem kita. Bahkan even gereja kita. Gereja kita masih memiliki kompromistis. Tuhan itu nggak ada kompromi. Dia adalah seorang majikan yang keras. Ya. Dia memang raja, dia memang imam, dia adalah juru selamat kita. Tetapi dalam mengelola kerajaannya itu, dia adalah seorang yang keras. Itu sebabnya Wahyu itu menyatakan bahwa dia memerintah dengan tongkat dan gada. Jadi setiap orang percaya itu harus mengetahui siapa yang menjadi majikannya. Dan di sini dia dalam mengelola itu, pertama adalah bahwa kepada masing-masing hambanya itu diberikan dalam pasal atau ayat 15 ini kan menurut kesanggupan, menurut kapasitasnya, ya, menurut kapasitasnya. Artinya tidak sama. Ya. Nah saya heran waktu itu kenapa ya kalau tidak sama, rata saja dibagi oleh Tuhan. Tapi ketika saya membuat perhitungan-perhitungan, ya, yang katakanlah dari yang 5 talenta menjadi mendapat 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4, dan 1 tidak mendapat apa-apa. Total itu sebetulnya hasil dari pengelolaan harta ini adalah 15. Ya. Tetapi ketika kita katakan, nggak adil Tuhan, lebih baik semua orang kita kasih rata. Nah kalau dikasih rata, hitung-hitungannya sebetulnya adalah bahwa hasilnya adalah sekitar 13,5. Bahwa maksimalitas daripada pekerjaan di dalam kerajaan Allah itu, jika dilakukan dengan kapasitas atau kesanggupan dari hamba-hamba Tuhan itu, maka hasilnya jauh lebih bagus daripada oleh rasa keadilan kita membagi semua orang sama. Ternyata hasilnya jauh lebih sedikit. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita berpikir bahwa Allah itu dalam mengelola kerajaannya ini tidak membuat hitungan-hitungan. Oh, kalau saya melihat dia adalah seorang pedagang. Dia seorang pedagang. Dia berkata dia memberikan 5 talenta kepada seorang itu, dan yang kepada yang satu lagi dia berikan 2 talenta. Dia melihat bakat-bakat mereka, kapasitas mereka. Ya. Dunia zaman sekarang ini membutuhkan kapasitas untuk bekerja. Ya. Andai kata sebetulnya kalau kita renungkan perkataan Tuhan Yesus, ada banyak tuayan tetapi pekerja sedikit, itu berkaitan dengan ini sebetulnya. Karena tulisan ini adalah ditulis pada pasal terakhir daripada Matius, setelah dia berbicara mau kedatangan Tuhan. Dia berbicara tentang persiapan 2 perempuan, yang artinya
sebetulnya di akhir zaman itu, kalau menurut apa yang saya ketahui, dibutuhkan orang-orang yang mampu mengelola pekerjaan kerajaan Allah itu harus jauh lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya. Dibutuhkan orang-orang yang berpikir, bertindak secara efisien. Karena kalau kita memperhatikan, katakanlah tuaya, kalau dilihat dari jumlah manusia, artinya perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia akan datang kalau seluruh Injil itu sudah diberitakan kepada seluruh dunia. Nah, tingkat pertumbuhan Injil yang hanya 2% per tahun, Islam itu 3%, ya Kristen itu 2,3%, terus Buddha itu di bawah, ya. Tetapi tingkat pertumbuhan penduduk di dunia itu jauh lebih tinggi daripada ini. Artinya tidak akan terkejar. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita kalau kita memakai sistem manusia. Tetapi sistem kerajaan Allah berbeda. Dia memberikan menurut kesanggupan. Artinya menurut kapasitasnya. Ya. Nah, kalau dibilang kapasitas itu adalah daya tampung, ya, daya tampung, kemampuan dia untuk menampung, kemampuan dia untuk menerima, menanggung, ya, kemampuan untuk bekerja dengan efektif, ya. Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu memiliki kapasitas? Kita tahu dari kehidupan sehari-hari, ya. Kalau saudara bisa melihat orang, katakanlah pintar main musik, dan engkau lihat dia adalah orang percaya, jemaatmu, engkau pun secara nalar, bahkan mungkin secara pemikiran sederhana, ini anak ini berbakat. Paling tidak melalui bakatnya itu, dia berbakat untuk menjadi pelayan musik di rumah Tuhan. Nah, secara seperti itu saja kita sudah bisa melihat ada kapasitas di situ. Dan batas dari kapasitas itu adalah bahwa apabila misalnya seseorang kita beri tanggung jawab dan kemudian oleh tanggung jawab itu dia berubah menjadi orang yang marah-marah, menjadi orang yang stres, berarti pekerjaan yang kita kasih kepada dia itu sudah melebihi kapasitas. Ya, ada orang termasuk orang yang bisa multitasking, artinya bisa bekerja dalam banyak pekerjaan. Saya dulu belajar di perusahaan untuk bisa multitasking karena tuntutan pekerjaan, dan saya berpikir, oh, Tuhan mengarahkan saya ke sana. Ya, sesudah saya menjadi melayani, saya baru sadar bahwa rupanya Tuhan melatih saya ke sana. Karena pada waktu saya menjadi seorang lawyer atau menjadi seorang bekerja di satu perusahaan, saya itu memegang perusahaan Indonesia yang saya pegang itu sendiri, Pak. 100. Perusahaan luar negeri itu 45. Kadang-kadang saya jam 12 malam di sini, jam 12 siang di Amerika, saya masih di kantor. Karena harus koresponden, harus telepon, harus surat menyurat, karena ada hal-hal yang penting, apalagi kalau sudah ada pinjaman uang. Saya dulu bersungut-sungut. Saya bersungut-sungut. Tuhan, hanya saya rekor itu semua. Ya, stresnya minta. Tapi semua itu saya kerjakan dan lama-lama terasa ringan. Saya bisa mengolahnya, saya bisa mengelolanya seluruh pekerjaan itu, dan ketika pekerjaan bertambah pun sebetulnya saya bisa, tetapi untuk efisiensi saya buat beberapa anak buah saya.
Nah saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kerajaan Allah, apalagi di akhir zaman ini, kita membutuhkan pekerja-pekerja yang efisien, yang efektif, yang bisa mengolah. Kalau dari cerita yang kita terima dari firman Tuhan, perumpamaan Tuhan Yesus ini, yang 5 orang ini adalah seorang, katakanlah secara rohani, secara dunia, entrepreneurship-nya tinggi karena dia dikasih kepercayaan 5, berhasil 5. Dan yang satu lagi dikasih 2, berhasil menjadi 4. Artinya ada pertumbuhan, ya. Jadi kepercayaan itu, kesanggupan itu dirujuk kepada kemampuan kita untuk mengelola, kesanggupan kita untuk mengembangkan. Seorang pendeta atau katakan seorang gembala sidang, kalau dipercaya 5 orang, 5 keluarga, kalau katakanlah secara rohani entrepreneurship-nya tinggi, itu lebih dari cukup buat dia untuk mengembangkan gereja. Lebih dari cukup. Karena saya pernah lihat seorang pendeta membuka satu pelayanan, dia tidak ada orang, belum ada di kampung itu orang yang menjadi jemaat dia duduk, dia main gitar, jemaatnya istrinya, anaknya 2, dia main gitar. Minggu pertama, ya, dia yang menguluhon, dia yang berdoa, dia yang sudah memang kolam nama dulu kodang mana. Tapi di minggu kedua, karena orangnya memiliki kapasitas, ya dengan cara ikut mulai atau sana tinado, nggak tahu juga menusuk dalam. Ya, sudah si Paulus menginjil di mana tunani tadana. Pertama-tama asal kemana pun dia pergi, dia mencari namanya bait Allah, dia mencari bangsa Israel, selalu begitu. Yang cocok dengan dia, yang nabui si hatana, nabui si dohorona, ya, nabui mabagaimana. Ikoni lu nak berjodoh, dan gabe mulai dari ponamor, Tuhan dalam nama Yesus harus jadi jemaat saya. Jemaat itu adalah pemberian Tuhan. Dangalani gogo, alai dikatakan oleh seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Simbolon tadi, bahwa Allah menambahkan jumlah mereka, ya, pada pasal Kisah Para Rasul 2 ayat 47 itu Allah menambahkan jumlah mereka dan mereka semakin disukai banyak orang. Artinya cara hidup mereka membuat mereka menjadi orang yang dipakai oleh Allah dan dipercaya oleh Allah untuk menempatkan domba-dombanya. Kenapa ada satu gereja atau ada gereja yang tidak bisa bertumbuh? Karena Tuhan tidak bisa percayakan kepada dia. Jadi berbahagialah engkau, berbahagialah kita semua jikalau Tuhan mempercayakan kepadamu satu pelayanan. Tetapi jangan kau biarkan itu seperti yang satu orang ini yang menanam itu. Karena di dalam menanam ini dia menunjukkan ketidakpercayaannya. Ayo untuk dibayong, adong mo nakoslek kau untuk dibayong. Karena kenapa? Dia pikir dan royan. Karena memang dalam proses waktu dia disebut lama, ya, lama. Ya kan artinya ada kemungkinan karena 50-50 mungkin datang tuannya. Tetapi yang menurut iman dari yang talenta 5 dengan 2 ini, dia percaya betul Tuhan itu datang. Dan dia percaya betul bahwa satu saat itu harus dipertanggungjawabkan. Beda dengan yang licik itu, dia tanam saja. Mau lo soroi mana gawe yau, mau lo roi mana no, bah, lo HP ni mana, bahulenan no mesti umpau lah naniana. Artinya dia tidak mau bekerja, tidak ada kapasitas untuk memanage
pekerjaan itu. Sebagai hamba Allah, kita diperingatkan. Karena kenapa? Firman Tuhan yang kita baca ini, perkataan Tuhan Yesus ini ya, cukup keras menurut saya. Karena kepada yang satu ini dikatakan, ambil talenta itu daripadanya, berikan kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kalau engkau dipercaya oleh Tuhan dan tidak mengelola gereja itu dengan baik, mengelola yang dipercayakan oleh Tuhan, talenta itu dengan baik, tidak bertumbuh, tidak berkembang, maka akan diambil. Bahkan menurut saya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Untuk diri kamu sebagai hamba Tuhan gampang-gampang. Sebagai hamba Tuhan jangan tanggung jawab, jangan dong keseriusan, jangan dong komitmen. Ini loh, ini orang sebetulnya hatinya saja jahat, tetapi di dalam faktanya dia tidak menghilangkan itu. Hanya saja dia tidak menunjukkan loyalitas, kesetiaan, dan tanggung jawab, dan iman yang menyatakan bahwa Tuhannya itu akan datang. Kalaupun nanti dia tidak datang, talenta ini untuk saya. Padahal sebetulnya kalau berpikir licik-liciknya, sebetulnya yang 5 ini lebih pintar. Kalaupun Tuhannya itu tidak datang, yang 5 yang sudah menjadi 10 itu milik mereka. Saudaraku, saya ada melihat seorang pendeta, dia kelola gerejanya ini, tinggal sahalak nama wangi gereja Pentakosta, sahalak nama isi Tuhan. Alana di mana tuh? Tidak di mana? Nah, beting auto suku. So sampai tahu kamu so gereja ini. Aduh, kalau di mana di gereja mah? Waktu di mana berkita? Ini coba lewat di cara di mana berpikir. Marah buah kata di mana berbeda. Anggu subui kalau oleh mana gereja. Anggu nala bola sahalak na dudisi laut suku. Orang ikut berbeda mana tu suku. Jemaah apa mana buru tu surga aku soal itu. Anggu soal tu surga. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa Tuhan mempercayakan. Jadi tanggung jawabnya itu besar. Ya. Nah, gereja di akhir zaman ini, environment, lingkungan kita di mana kita sekarang sedang memberitakan Injil, hidup di dalam zaman yang menurut saya lebih sulit. Kalau dulu kita menginjil itu pada zaman yang disebut modernisme, ya. Nah, kalau sekarang adalah postmodernisme. Perbedaannya adalah bahwa di zaman modern kebenaran itu ada yang bersifat absolut. Artinya mulai macam itu sebagai seorang pendeta engkau berkhotbah berkata bahwa menurut kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab bahwa perkawinan itu hanya boleh sejenis, hanya boleh heterogen, berlawanan jenis laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada jenis ketiga dari manusia, yaitu banci. Mulai dihapus yang bersifat absolut bahwa manusia itu hanya laki-laki dan perempuan. Tetapi di zaman modern yang bersifat relatif tidak bisa seperti itu. Karena sekarang orang ya sudah berpikir bahwa sejenis pun bisa kawin. Dan ada gereja yang menganut relativisme ini atau menganut postmodernisme, pemikiran-pemikiran filsafat postmodernisme ini yang mengizinkan wanita dengan wanita diberkati, laki-laki dengan laki-laki diberkati. Nah, apabila kita berkhotbah kepada orang-orang seperti ini, menyatakan kebenaran ini, maka kita akan mengalami kesulitan.
Sebab dunia di mana lingkungan kita berada ini sudah jauh berbeda dengan ketika kita masih di dalam zaman yang modern. Lebih mengerikan sekarang ini, saudara. Saya pernah melihat di TV seorang pendeta besar Amerika. Dia diajak berdebat tentang LGBT. Di sana, di depan penyiar ini ada 2 orang yang homo ya. Jadi datang penyiar ini bertanya kepada pendeta ini, menurut engkau bagaimana pendapatmu mengenai mereka berdua yang kawin dengan sejenis ini? Pendeta ini dengan tegas menyatakan bahwa menurut Alkitab itu adalah dosa. Nah, sesudah dia menerangkan tentang Alkitab, datang yang 2 ini, Alkitabmu itu kan untuk kau, itu bukan untuk saya. Untuk aku percaya karena aku tidak percaya ada Allah, aku tidak percaya bahwa manusia itu hanya boleh kawin yang berbeda jenis. Maka saya punya hak secara individual untuk menikah dengan siapapun yang saya mau. Itu dilihat seluruh dunia. Itu pendeta kelagapan. Tapi yang saya senang dari dia tetap bertahan di dalam keabsolutan kebenaran yang dianut oleh dia. Saya berpikir kalau tidak ada Roh Kudus yang bekerja dalam pelayanan kita di akhir zaman ini, perseamamu mau lohita membuat berita nauli titongan-tongan bukti nasongo sodom doa kumura. Ngeri dunia zaman sekarang ini, saudara. Hal kedua dalam lingkungan yang tidak ada di zaman sekarang ini adalah adanya gereja, adanya kekristenan tanpa Kristus. Ya, artinya dimungkinkan orang sekarang menjadi Kristen tanpa Kristus. Artinya bahwa spiritualisme, ya, kerohanian, ada namanya sekarang ini, di zaman sekarang ini ada namanya spiritual awakening, artinya kebangkitan spiritual. Orang sekarang cenderung mencari hal-hal yang rohani, tetapi bukan rohani Kristen. Jadi yang mereka cari adalah bahwa agama yang memperbaiki dirinya, artinya yang bisa memperbaiki orang dengan pencerahan saja. Ya, jadi self improvement. Jadi kalau engkau bisa berkhotbah bagaimana menjadi orang kaya, bagaimana menjadi orang berhasil, bagaimana menjadi orang yang hebat, kau tawarkan itu kepada mereka. Bagaimana engkau menjadi suami yang baik, istri yang baik, menjadi entrepreneurship yang baik. Semua itu kau ajar-ajarkan di gereja. Jemaatmu akan banyak. Tapi karena solusi bagi gereja seperti ini bukanlah pertobatan, bukanlah pengampunan terhadap dosa yang ditawarkan oleh Kristus itu. Kita menawarkan Kristus. Berita yang kita bawa yang membuat kita sulit, yang oleh dunia tidak diterima akal mereka, bahwa ada orang yang tersalib. Berita kebodohan ini menjadi solusi bagi umat manusia. Ini karena songok kita na persia tu Kristus songok kita karena bodoh kita. Oleh kita persia tu na tersalib. Menurut dunia begitu. Hal yang ketiga adalah bahwa spiritualisme, ya, yang ditawarkan oleh dunia kepada kita, dan itu gereja, bahwa ketika kita mau mencari, ya, Allah itu, maka kita mencarinya di dalam diri kita, karena kita adalah memiliki kapasitas ilahi. Dengan kata lain, kita juga Allah.
Ya. Itu perkataan mereka. Nah, sementara kita menawarkan satu Allah yang tidak kelihatan. Satu Allah yang kita sendiri ya tapazupang tabirin dok mata saja kita tahu. Kalau mereka mencari dalam diri sendiri, dan ini banyak. Itu sebabnya orang dunia sekarang follow your heart, ya, ikuti kata hati. Setiap mereka memiliki keraguan-raguan dalam hidup ini, nggak tahu mana yang benar, mana, follow your heart, ikutilah kata hati. Nah, saudaraku, orang Kristen itu tidak bisa seperti itu, karena kita harus berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun kata hati kita, jikalau bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengikuti. Kita harus selalu berpegangan kepada ini. Kesulitan kita adalah bahwa lingkungan-lingkungan di mana kita sekarang sedang berkhotbah itu mengalami degradasi yang luar biasa. Saya tidak heran kalau sampai Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia itu datang, mungkinkah ada iman? Bayangkan loh, Tuhan Yesus itu sendiri mempertanyakan ini. Saudara, kita adalah orang-orang yang harus bisa melihat bahwa kesungguhan daripada pelayanan kita ini memiliki atau membutuhkan orang-orang yang berkomitmen tinggi. Ya, ayang boholat kita rumah sejamitan sebetulnya tak pola persoalan kerajaan hal. Persoalan adalah ada lingkungan yang sudah dipengaruhi oleh iblis, dipengaruhi oleh setan, yang kita harus merampas mereka dari tangan kuasa kegelapan ini. Satu-satunya cara bagi kita adalah jikalau pemikiran kita mampu menaklukkan seluruh pemikiran mereka. Jadi menurut si Paulus, kami menaklukkan pikiran-pikiran itu ke bawah kaki Kristus. Nah, so diperhadap perdebatan kita, tu sada tiada di Pentakosta menurut tahu dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi dunia sana sudah berhadapan dengan itu. Ya. Yang keempat itu adalah namanya hyper grace. Hyper grace itu begini. Anugerah yang bersifat hiper dalam khotbah pendeta-pendeta besar yang ada di dunia sekarang, orang-orang pendeta seperti Benny Hinn, Kenneth Copeland, kemudian Joyce Meyer, Tedros Dollar, ya banyak lagi itu yang muda-muda. Mereka itu disebut aliran karismatik hyper grace. Hyper grace itu artinya begini, bahwa manusia itu telah diampuni, baik dosanya di masa lalu, baik dosanya di masa sekarang, maupun di masa yang akan datang. Sehingga akibatnya adalah bahwa jikalaupun mereka berdosa di sepanjang zaman ini, sebetulnya anugerah Yesus Kristus itu telah mengampuni itu semua. Karena dosa di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, yang akan kita lakukan itu sudah terampuni. Padahal sebetulnya kan Yohanes itu mengatakan kepada kita bahwa jikalau kita mengaku dosa kita, maka Dia akan menyucikan hati nurani kita. Artinya bahwa kita tetap mengakui kelemahan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya yang mungkin tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kita adalah mungkin karena hidup dalam daging masih bisa berdosa. Nah, oleh karena itu saudaraku, jikalau kerajaan Allah membutuhkan orang-orang yang mampu menimpartasi Injil itu kepada lingkungan yang seperti ini, tidak semata-mata karena kemampuan pribadi. Katakanlah Tuhan
meletakkan padamu satu kemampuan-kemampuan yang ekstra dibandingkan dengan orang lain. Tetapi memang pergumulan kita adalah bahwa kita memang harus selalu membawa Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Karena perkataan Tuhan Yesus bahwa aku akan mengirim kepadamu seorang penolong itu adalah kepada semua hamba-hamba Tuhan yang melintasi seluruh zaman dan melintasi seluruh keadaan. Karena memang bukan hanya pengetahuan yang kita butuhkan, tetapi kuasa Allah dibutuhkan untuk meyakinkan orang. Sebab tidak ada seorang pun yang mau percaya kepada orang yang disalibkan bahwa itulah yang memberikan keselamatan kepada mereka, itulah solusi bagi persoalan hidup mereka. Hanya dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita beruntung sebagai orang Pentakosta, kita hidup di dalam. Persoalannya kita orang Pentakosta ini dalam berbicara ketika hidup dalam roh, yang kita cari adalah bahasa roh. Ya. Sebetulnya kalau berbicara Roma 8 itu, bahwa bukti orang hidup dalam roh bukan bahasa roh, tetapi bahwa hidup sehari-hari yang dia jalani itu mencerminkan bahwa dia telah menguduskan dirinya, bahwa dia telah dipimpin oleh roh itu dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari detik ke detik, dan seluruh hidupnya itu ada dalam dalam pimpinan dari Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh hanya mendemonstrasikan, saya sudah dibaptis dengan Roh Kudus, buktinya saya sudah berbahasa roh. No, tunjukkan. Karena gereja itu yang membuat orang mau datang ke dalam gereja adalah memang kehidupan yang berubah dari jemaat itu. Itu sebabnya gereja itu harus tetap menyodorkan pertobatan menjadi yang utama dalam membangun jemaat Tuhan. Bukan soal kehadiran, tetapi jemaat itu harus selalu didorong untuk selalu menguduskan hidupnya dalam bentuk pertobatan. Karena memang kita harus disempurnakan. Saya selalu mengajarkan saudaraku dimanapun saya berada, saya selalu katakan bahwa kalau dari time frame, jangka waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu itu bahwa Tuhan telah menjustifikasi kita, membenarkan kita. Oleh pembenaran ini kita sudah menerima keselamatan itu karena pekerjaan Kristus. Tetapi di zaman sekarang kita menerima pengudusan oleh karena firman Tuhan. Kita hidup dan taat kepada kebenaran itu. Dan di kemudian hari, jikalau kita sudah selesai dalam hidup itu, Kristus datang, akan ada glorifikasi, ada kemuliaan. Karena Petrus pun menyatakan kepada kita bahwa setelah penderitaan itu dia juga menerima pemuliaan. Artinya apa? Bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini harus selalu kita menerima pengudusan. Artinya penambahan kapasitas kita dalam melayani. Sebab kalau tidak, saudara, kita tidak akan pernah bisa memenangkan jiwa dari sudah sangat luar biasa membentengi diri agar mereka betul-betul menolak Kristus yang tersalib. Dunia sengaja merancang yang inti utama daripada kekristenan itu. Sebagai hamba Allah, saudaraku, kita mungkin dipercaya oleh Tuhan 5, 2, atau 1. Kalau persoalan dari yang satu ini bukanlah karena Tuhan tidak sayang sama dia, tetapi karena Tuhan ingin dia belajar. Kalau kau melihat pendeta besar, kaya, hebat, jangan cemburu. Kau pun bisa bersih. Asal kau ketika Tuhan hanya mempercayakan kepadamu gereja yang kecil, maka apa yang dipercaya oleh Tuhan itu pertanggungjawabkan dengan baik, manage dengan baik, sehingga ada pertumbuhan di sini. Sebab itu yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap hamba Tuhan.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Apapun tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, kita itu menjadi bagian daripada kapasitas, ya, seperti saya katakan tadi, kapasitas daya tampung. Guru menampung banyak tanggung jawab, ya, menampung banyak masalah, banyak menampung penderitaan, ya, karena Apostol Paulus di dalam Kristus dia dapat menanggung segala hal, ya. Artinya kapasitas dia itu digantungkan kepada pengenalan dia akan Kristus. Menurut Paulus, sebutan dia Kristus sidang mungkin tahu maupun semua. Sarung pada seorang kita, saudara dan Kristus dan mungkin kita belum menderita semua. Ya, jadi Kristus itu menjadi Tuhan yang selalu kita bawa dalam pemberitaan Injil. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, sebab kita membutuhkan Roh Kudus ini untuk meyakinkan orang terhadap setiap perkataan, setiap pekerjaan, dan setiap tanggung jawab yang kita bawa. Biar Tuhan yang memberkati gereja ini, Tuhan yang mengembangkan gereja ini, dan Tuhan yang menyuruh orang datang ke sini. Dan kemampuan-kemampuan kita, tetapi kita menyerahkan semuanya ini, seluruh proses ini, bersabar kepada Tuhan, karena Tuhan punya waktu sendiri untuk memberkati gereja ini sesuai dengan apa yang diberikannya kepada kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kubawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Kita doakan gereja ini, ya, dia baru, ya, artinya pergumulan dan tantangan masih banyak akan mereka hadapi dalam mengembangkan kerajaan Allah di tempat ini. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan jaga, lindungi mereka dari bahaya apapun, dan memberikan keberanian, memberikan kemampuan, sehingga mereka ketika membuka mulutnya untuk memberitakan Injil itu, bahkan meletakkan tangannya untuk berdoa bagi orang yang sakit, maka Tuhan mengurapi mereka. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang. Urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Doamu, rumah doa agar semua suku bangsa, agar sama suku bangsa datang mengenal-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doa suku bangsa, agar sama suku bangsa datang menyembah-Mu. Pujilah Bapa di dalam surga, kesempatan pagi hari ini, besar kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Di atas segala keadaan, di atas segala pergumulan,